Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini materi pelajaran kita adalah sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sebelum Bapak melanjutkan materi ini, anak-anak coba kalian tanggapi video kali ini. Bisa dibuka di link, nanti bisa didengarkan. Setelah itu, setelah menanggapi, selanjutnya adalah pengertian. Sistem demokrasi adalah suatu tatanan pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk ikut serta menentukan arah kebijakan, memilih pemimpin, dan mengawasi jalannya pemerintahan demokrasi, memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses politik, dan menikmati kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pertama ada parlementer pada tahun 45 sampai tahun 59. Lalu ada demokrasi terpimpin ada tahun 59 sampai 65, ada Orde Baru tahun 66 sampai 98 dan demokrasi reformasi dari 98 sampai sekarang. Tentunya prinsip-prinsip itu menjadi dasar berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, musyawarah untuk mufakat, penghormatan HAM, dan tanggung jawab sosial. Nilai demokrasi Pancasila, sila pertama, menekankan pentingnya menghargai perbedaan keyakinan. Sila kedua, menuntun kita untuk menjunjung kemanusiaan dan menghormati hak asasi setiap orang. Sila ketiga, mengajarkan pentingnya persatuan dan menolak politik identitas. Sila keempat, menegaskan bahwa keputusan diambil melalui musyawarah. Sila kelima, menekankan keadilan sosial dan pemerintahan kesejahteraan. Jika semua nilai diterapkan, demokrasi di Indonesia akan tetap kuat dan beradab. Peristiwa bagi-bagi sembako dalam masa pemilu, deskripsi singkat. Bagi-bagi sembako sering terjadi menjelang pemilu atau pilkada. Calon tim sukses memberikan bantuan berupa beras, minyak, uang, atau barang lain kepada masyarakat agar memilih mereka. Analisis demokrasi, nilai positifnya menunjukkan kepedulian sosial jika dilakukan tanpa tujuan politik. Jadi semua itu semata-mata dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, bukan untuk tendensi yang lain. Nilai negatifnya, jika dilakukan untuk memengaruhi pilihan politik, termasuk pelanggaran demokrasi dan bisa dikategorikan politik uang, itu berdampak negatif. Lalu dampaknya apa? Dampaknya merusak nilai keadilan dalam pemilu, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, dan menggeser orientasi rakyat dalam program kementri. Nilai yang seharusnya dipegang adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bantuan harus tulus, bukan menjadi alat politik. Dan sila kelima, keadilan sosial. Pemilu harus jujur dan adil tanpa suap terselubung. Kesimpulan, bagi-bagi sembako menjelang pemilu menciderai demokrasi. Rakyat perlu sadar bahwa suara tidak boleh dibeli, dan pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan integritas suatu program kerja, bukan hadiah sementara. Lalu, pada pertemuan kali ini, Bapak meminta kalian untuk mengerjakan LKPD dalam format yang lengkap, rinci, untuk sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia dengan studi kasus peristiwa bagi-bagi sembako menjelang pemilu.
Format ini siap dicetak atau diketik ulang pada barcode tersebut. Buatlah kelompok 5-6 orang untuk mengerjakannya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon LKPD-nya dipelajari. Nanti bisa dikumpulkan di link yang Bapak berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.